Gojo Satoru merupakan salah satu penyihir tingkat spesial dan juga salah satu karakter paling kuat di serial Jujutsu Kaisen. Nah, karena kemampuannya ini pada arc insiden Shibuya, Gojo tidak dibunuh, melainkan disegel oleh Geto alias Kenjaku. Dan meskipun terkenal sebagai penyihir terkuat di dunia Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru juga pernah merasakan hal yang disebut dengan kekalahan. Yang pertama, saat ia pertama kali dijatuhkan oleh Fushiguro Toji karena kemampuan fisik serta ketiadaan energi kutukan yang membuatnya susah dilacak. Lalu yang terakhir adalah saat ia disegel oleh Kenjaku. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Gojo tak dibunuh sekalian, melainkan hanya disegel? Dan saat disegel, mengapa Gojo tidak menghancurkan segel tersebut? Padahal dia adalah penyihir Jujutsu terkuat. Nah, kali ini kita akan membahas mengapa Gojo disegel dan tidak dibunuh, serta mengapa Gojo tidak menghancurkan segelnya dengan kekuatannya sendiri. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nah, untuk alasan mengapa Gojo disegel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melawan Gojo secara langsung merupakan hal yang sia-sia. Sudah menjadi rahasia umum kalau peluang kemenangan melawan Gojo Satoru itu mendekati 0%. Buktinya, Jogo yang saat itu masih sombong malah dijadikan samsak saat ia ingin mencoba bertarung melawan Gojo. Lalu, Hanami menjadi korban tewas saat bertempur dengan Gojo di stasiun Shibuya. Hal inilah yang mendasari pemikiran Kenjaku bahwa para kutukan tak akan pernah bisa memenangkan pertarungan atau pertempuran dengan para penyihir jika harus melawan Gojo secara langsung. Makanya ia sempat menekankan bahwa salah satu syarat kemenangan kelompok mereka adalah membuat Gojo tidak bisa bergerak, bukan membunuhnya secara langsung. Selain itu, melawan Gojo secara langsung adalah hal yang sia-sia karena Gojo ini mempunyai teknik kutukan limitless yang sulit untuk ditembus. Bukan cuma itu saja, ia juga mempunyai Six Eyes yang membuat ia tidak kehilangan teknik kutukannya dalam jumlah besar. Kedua, Kenjaku tak mau direpotkan oleh kemunculan pewaris Six Eyes yang baru di masa depan. Alasan selanjutnya karena Kenjaku tidak ingin melawan pewaris Six Eyes di masa depan. Jadi Six Eyes ini merupakan teknik warisan khusus klan Gojo, yang artinya ketika Gojo Satoru mati, maka akan ada pewaris yang baru. Dan menurut Tengen, Kenjaku sering sekali menghadapi masalah dengan pemilik Six Eyes di masa lalu. Konon, dia sendiri sudah beberapa kali membunuh keturunan klan Gojo yang kebanyakan belum mencapai umur dewasa. Namun, ia malah terus direpotkan oleh pewaris-pewaris baru yang terus muncul, sehingga memilih mengubah metodenya dari membunuh menjadi menyegel secara permanen. Alasannya sendiri karena ia yakin bahwa Six Eyes hanya akan terus berpindah ke generasi baru di masa depan, sehingga upaya pembunuhan justru menjadi sia-sia. Dari situlah Kenjaku menyiapkan segala macam strategi dari mencuri jari Sukuna dan mendapatkan artefak Prison Realm, serta memilih tempat dan waktu pertarungan yang menguntungkan rencananya. Nah, alhasil rencana Kenjaku pun berhasil, sehingga ancaman dari Six Eyes tidak akan pernah ada selama Gojo masih hidup dalam segel Prison Realms tersebut. Ketiga, siklus penyatuan Tengen dengan wadah bintang plasma baru tidak akan pernah terulang jika Gojo tersegel dalam keadaan hidup. Dalam chapter 145, Tengen sempat menjelaskan bahwa dia, manusia wadah bintang plasma dan Six Eyes terhubung oleh siklus takdir. Intinya, setiap pemilik Six Eyes ditakdirkan akan mengantarkan wadah baru untuk menyatu dengan Tengen pada setiap zamannya. Namun karena kemunculan Toji dengan Heavenly Restriction miliknya, siklus tersebut langsung hancur, sehingga penyatuan Tengen dengan wadah barunya jadi gagal total. Hal inilah yang membuat karakteristik tubuh Tengen yang semula masih seperti manusia, perlahan mendekati komposisi tubuh para kutukan. Kondisi inilah yang diincar Kenjaku demi memuluskan rencananya mengevolusi para manusia. Dalam hal ini juga diduga jika alasan Kenjaku menyegel Gojo bukan hanya untuk mencegah kemunculan pemilik baru Six Eyes, tapi juga wadah baru bintang plasma di masa depan. Jika Gojo sampai terbunuh, maka siklus takdir tersebut akan dimulai lagi dari awal, sehingga membuat Kenjaku malah kerepotan sendiri untuk memusnahkan mereka. Keempat, ada kemungkinan tindakan membunuh Gojo Satoru justru memicu perkembangan potensi kekuatannya.
Alasan yang terakhir yaitu kesalahan Toji saat bertarung melawan Gojo adalah dia tidak pernah benar-benar memastikan lawannya telah mati. Gara-gara hal itulah Gojo berhasil mempelajari teknik kutukan pembalik sehingga berhasil mengalahkan Toji dengan kekuatan barunya yaitu Hollow Purple. Tampaknya Kenjaku juga menyadari hal itu sehingga dia tidak pernah menyarankan para bawahannya untuk mencoba bertarung melawan Gojo. Dia khawatir jika Gojo ternyata berhasil dibuat sekarat, yang ada justru malah Gojo akan mengembangkan teknik limitless miliknya dan membalikan situasi seperti saat melawan Toji. Apalagi sekarang dia sudah menguasai teknik kutukan pembalik. Bukan hanya itu, kebangkitan ulang Gojo juga akan membuat langkah Kenjaku dalam menjalankan rencananya juga makin terhambat. Tapi bagaimana Kenjaku tahu semua itu? Nah, tentu saja itu dari ingatan tubuh Geto yang digunakannya sekarang. Jadi, solusi terbaik untuk Kenjaku ya memang harus membuat Gojo tersegel dalam keadaan hidup untuk selamanya, yang mana disegel dengan artefak Prison Realms. Nah, tapi selain daripada hal-hal tersebut, ada juga hal yang mungkin mengganjal di pikiran kita para pembaca yang tidak terlalu teliti saat membaca manganya, yaitu mengapa Gojo yang katanya disebut sebagai penyihir Jujutsu terkuat tidak dapat lepas dari ikatan daging milik kotak segel Prison Realms dan tidak dapat menghancurkan kotak segel Prison Realms dari dalam. Padahal Gojo adalah orang terkuat di Jujutsu. Nah, maka dari itu kita ketahui dulu apa itu segel Prison Realms. Prison Realms adalah objek terkutuk tingkat khusus yang berisi penghalang yang mampu menyegel apapun atau siapapun di dalam dimensi di mana waktu tidak berjalan tanpa terkecuali. Dan seorang yang sudah menjadi target dengan segala persyaratan segel, dia dengan mutlak tidak akan dapat lepas dari jebakannya untuk disegel. Dan pada dasarnya Prison Realms hanya bisa menyegel satu orang dalam satu waktu dan tidak bisa digunakan jika ada orang lain terjebak di dalamnya, entah dia mati karena bunuh diri atau mencoba membuka gerbangnya untuk kabur. Dan untuk menggunakan Prison Realms, pemiliknya harus merapalkan kata tertentu untuk mengaktifkannya. Saat hendak membuka Prison Realms, si pemilik tinggal merapalkan kata buka gerbang, sehingga benda tersebut akan membelah diri menjadi 4 bagian. Di dalam benda tersebut terdapat sekumpulan massa organik berbentuk daging dengan satu mata besar yang berdarah di tengahnya. Dan butuh waktu 1 menit untuk mata dari segel tersebut melihat targetnya agar bisa menjeratnya dengan mutlak. Setelah target tertangkap, pemilik lalu merapalkan spell yaitu tutup gerbang, sehingga Prison Realms akan mengurung target tersebut dan kembali ke bentuk kotak semula. Tapi dalam kasus Gojo, agar Kenjaku bisa menyegelnya, dia harus memenuhi syarat yang lainnya, yaitu untuk bisa menyegel Gojo, Gojo harus berada di radius sekitar 4 meter dari kotak Prison Realms yang sudah diaktifkan. Hal itu perlu dilakukan karena memang batas jangkauan Prison Realms memang hanya segitu saja. Dan setelah segel tersebut melihatnya selama 1 menit, maka daging-daging atau bagian organik dari kotak segel Prison Realms tersebut langsung mengikat Gojo dan kemudian langsung menyegelnya ke dalam kotak Prison Realms. Dan pada kasus Gojo Satoru ini, dia diketahui sebenarnya masih bisa kabur dengan mudah dengan jangkauan radius tersebut. Oleh karena itu, untuk melancarkan strateginya, Kenjaku harus membuat Gojo terdiam dengan memperdayanya selama 1 menit. Yang mana setelah segel tersebut dilemparkan ke arah Gojo, Kenjaku yang dengan wujud Geto langsung memperlihatkan wajahnya di hadapan Gojo. Sehingga hal itu membuat Gojo terkejut dan terdiam karena melihat wajah Geto sahabatnya yang sudah meninggal. Sehingga Gojo bisa terdistraksi dan tidak bergerak dari tempatnya. Tapi, mengapa detik-detik saat Gojo terikat oleh daging, dia tidak bisa melakukan apa-apa? Bahkan teknik infinity-nya atau teknik limitless-nya saja tidak berfungsi. Nah, jika kalian lihat lagi di chapter 90, di situ saat Prison Realms sudah menatap Gojo selama 1 menit dan kemudian menangkapnya dengan bagian organik atau diikat dengan daging Prison Realms-nya, Gojo merasa kalau dirinya tidak bisa merasakan kekuatan kutukannya sedikit pun di dalam tubuhnya. Bahkan dengan ikatan daging tersebut, Gojo merasa kalau dirinya sama sekali tidak bisa bergerak. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa selain menyegel targetnya, Prison Realms juga ikut menyegel atau menghilangkan sepenuhnya kekuatan kutukan seseorang yang sudah menjadi target penyegelannya. Dan ada kemungkinan di dalam segelnya tersebut juga Gojo sama sekali tidak bisa menggunakan energi kutukannya. Jadi wajar saja Gojo sama sekali tidak bisa lari atau menghancurkan artefak kelas atas tersebut.
Karena dia yang sudah menjadi target penyegelan Prison Realms tidak akan bisa menggunakan kekuatan kutukannya lagi. Selain itu, walaupun Gojo tersegel 1000 tahun di dalam Prison Realms tersebut, dia tidak akan pernah merasa lapar atau menua. Karena waktu fisik di dalam Prison Realms sama sekali tidak akan berjalan. Di sisi lain, Prison Realms ternyata bisa menjadi sangat berat jika terisi sosok yang kuat. Seperti halnya setelah Gojo tersegel, kotak tersebut langsung menjadi sangat berat dan menghancurkan lantai. Nah, selain daripada itu, untuk membuka kotak Prison Realms tersebut, hanya ada beberapa metode saja untuk membukanya. Yang mana, selain izin dari pemilik Prison Realms tersebut, Prison Realms tidak akan bisa dibuka dengan cara biasa. Meskipun demikian, ada beberapa cara untuk bisa membuka Prison Realms secara paksa. Pertama, dengan senjata yang bisa menetralkan kutukan, seperti Inverted Spear of Heaven atau Black Robe. Tapi sayangnya, cara ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena kedua benda tersebut sudah dihancurkan oleh Gojo sendiri di masa lalu. Lalu, yang satu-satunya cara sekarang adalah hanya dengan kekuatan The Angel milik Hana Kurusu. Jadi, pada intinya, Gojo tidak bisa menghancurkan segel Prison Realms karena aturan dari segel tersebut yang membuat siapa saja yang sudah terkena target penyegelannya akan dihilangkan teknik kutukannya, mau sekuat apapun teknik kutukan tersebut, serta mengikat si target dengan daging kotak Prison Realms sehingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, sehingga Gojo yang sudah terkena targetnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain pasrah akan dirinya yang akan disegel itu. Dan berikut tadi adalah pembahasan mengenai mengapa Gojo disegel dan tidak dibunuh, serta mengapa Gojo tidak menghancurkan segelnya dengan kekuatannya sendiri. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.